Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kontekstual Bible Reading dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita sampai Yosua pasal 11. Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 23. Yosua pasal 11. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobah Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus, di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang. Sambil menumpas orang-orang itu, tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit Goim tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal.
Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pasal yang ke-11 dari Yosua ini kita melihat kisah yang luar biasa bagaimana Allah Israel, Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa, yang memegang janjinya. Dan di pasal 11 inilah janji Tuhan digenapi. Janji firman Tuhan di pasal 1 dari Yosua, bagaimana Tuhan akan menyertai setiap tanah yang diinjak akan diberikan. Tidak ada yang bisa bertahan menghadapi Yosua. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan Allah Israel yang berperang. Dan Tuhan hanya menghendaki sebuah ketaatan supaya Yosua taat melakukan seperti firman Tuhan. Menjaga komitmen terhadap firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan pada pasal pagi hari ini, yang ke-11, kita melihat ada tantangan secara manusia itu mustahil, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau Tuhan yang melakukannya, tidak ada yang mustahil. Kita melihat pada pasal yang ke-11 ini ada Hasor, dan dia dikatakan di ayat yang ke-10, pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hasor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Ini secara manusia yang terkuat, yang paling paling menjadi hambatan secara manusia. Tetapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidaklah demikian. Ayat 1 sampai 5, Raja Hasor ini berkoalisi dengan kerajaan-kerajaan yang belum dikalahkan waktu itu, dan jumlah mereka sangat banyak, seperti pasir di laut, lengkap dengan rakyatnya, tentara, kuda, dan kereta. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Dan ayat yang ke-4, kemudian keluar raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Namun demikian, Yosua meyakini firman Tuhan, dikatakan ayat yang ke-6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Yosua tetap memegang janji Tuhan. Yosua berpaut imannya, pengharapannya, bahwa kekuatannya, pertolongannya datang dari Allah Israel, Allah Elohim. Dan Yosua meyakini janji penyertaan Tuhan yang dijanjikan Tuhan di Yosua pasal 1, bahwa tidak ada yang bisa menghadapi Yosua kemanapun pergi karena Allah yang menyertai. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayat 7 sampai 15, kita melihat bagaimana lawan, musuh, pergumulan, tantangan, masalah yang begitu berat jumlahnya maupun tantangannya, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah Israel, Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa. Dan dikatakan ayat yang ke-7-8, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Mesrofot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua mentaati, Yosua percaya bahwa Allah akan menyerahkan, dan sudah menyerahkan. Besok kira-kira waktu ini, waktu yang sama, Allah akan menyerahkan. Dan tindakan Yosua akan percaya itu, dia mentaati yang dilakukan, yang difirmankan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya pengharapan ataupun imannya orang Israel, Yosua pada khususnya, tidak berpaling kepada kereta ataupun kuda. Maka jelas bahwa pertolongan bukanlah dari kereta atau kuda, alat perang yang saat itu tentunya sangat bagi manusia sangat penting, tetapi Tuhan menghendaki bahwa itu pun dibakar, karena perlindungan, pertolongan
pengharapan datangnya dari Allah Israel. Ayat yang ke-9, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Berapa kali ayat ketaatan Yosua ini diulang? Ayat yang ke-12. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Kemudian diulang lagi ayat yang ke-15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kunci keberhasilan Yosua adalah Yosua percaya kepada Allah Israel. Yosua mentaati apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Allah menyertai, Allah melindungi, Allah menolong apapun pergumulan, dan Yosua memegang janji kesetiaan Tuhan ini, dan Allah menyatakan kuasanya, menepati janjinya, dan tidak ada yang diabaikan dari setiap perintah yang diberitakan Tuhan kepada Yosua. Dan kita melihat Tuhan menyerahkan musuh Israel. Masalah pergumulan yang dihadapi Yosua, seberapa pun beratnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada tindakan praktis ketaatan, yaitu kuda keretanya dibakar, tidak membuat ikatan persahabatan. Semua musuhnya ditumpas seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada satupun yang diabaikan. Kemudian ayat yang ke-16 sampai 23, ini narasi pada pagi hari ini dipercepat peristiwanya, dan saya meyakini pasti lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tidak tercatat di sini. Karena dikatakan ayat yang ke-18, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Dan dikatakan ayat 16, semua yang dijanjikan Tuhan di Yosua pasal 1, batas-batas tanah, batas-batas wilayah yang akan dikuasai oleh Yosua, itu digenapi Tuhan. Mulai ayat ke-16. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul dan seterusnya, dan lama berperang menghadapi semua raja-raja itu. Dan luar biasa bagaimana Tuhan menolong Israel. Yosua merebutnya, menumpas penduduknya, dan akhirnya dikatakan di ayat yang ke-23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanah negeri itu berhenti dari berperang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan Yosua pasal 11 pada pagi hari ini? Bahwa Allah Israel Allah yang berkuasa, bahwa Allah mengendaki orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, percaya kepada Allah Israel yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berkuasa, sumber pertolongan, sumber pengharapan, dan Tuhan mengendaki ketaatan, melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan ketaatan itulah yang akan membawakan kemenangan menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap masalah, seberapapun beratnya. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, baiklah kita merenungkan, baiklah saya dan saudara merenungkan pada pagi hari ini, apakah saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong, dan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya, seberapapun dan apapun permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, apakah saya dan saudara sudah taat firman Tuhan sehingga menang menghadapi setiap permasalahan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi hari ini kita mau meresponi dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima pujian dan kuasa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja di
jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan iman katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Yesus, terima kasih. Mari kita terus bersyukur, kita terus percaya bahwa Dialah Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus yang sudah turun dan akan terus menolong menyertai kita. Kita mau terus percaya dan kita terus mau taat kepada perintah-Nya. Mari kita meresponi dengan doa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan karena aku punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa atas semesta ini, di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Aku bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang memberikan pengharapan dan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan di hari-hari ini kami tetap pegang janji Tuhan, kami tetap beriman dan percaya ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Kami mau belajar taat Tuhan saat kami harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Kami percaya Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekhawatiran kami, ampuni ketakutan kami, ampuni keputusasaan kami. Biarlah kami Tuhan mau tetap berpegang kepadamu, karena Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.